Langit mendung siang itu tak kalah kelabu dari hati Rina. Di sudut rumah kontrakan sempit, berukuran 3x4 meter, ia duduk termenung di lantai, menatap selembar struk transfer dari suaminya, Iwan. Angkanya tak seberapa, dan begitu masuk rekening, uang itu langsung lenyap tertelan cicilan, utang koperasi, dan tunggakan sembako bulan lalu. Maaf ya Rin, gajianku cuma segini. Ada potongan besar bulan ini, tulis Iwan di pesan singkatnya. Rina tak bisa membalas. Jemarinya terlalu berat untuk bergerak. Ia hanya menatap dapur kecilnya. Sisa beras tinggal 2 mug. Itu pun penuh dengan kutu kecil yang muncul entah dari mana. Token listrik berkedip merah tanda akan padam sebentar lagi. Lalu terdengar suara kecil, batuk-batuk lemah dari Tikar. Aira, anak mereka yang baru berumur 5 tahun, meringkuk dengan pipi merah panas. Nafasnya berat, matanya sayu. Rina meraba dahi, putrinya panas sekali. Air matanya jatuh, tapi ia tahan suara tangisnya. Tak boleh panik. Ia harus kuat. Ia menggenggam selimut dan bantal, meremasnya sekuat tenaga. Bukan karena uang gaji yang habis, tapi karena ia tak bisa membawa anaknya ke dokter. Biaya periksa saja tak sanggup ia bayar. Bahkan untuk beli paracetamol cair pun tak cukup uang di tangan. Ya Allah, bisik Rina. Jangan anakku. Aku rela gak makan. Asal anakku jangan sakit. Saat itu, Aira membuka matanya perlahan dan berbisik. Jaja, Jaja. Rina menoleh ke jendela. Seorang pedagang lewat membawa aneka jajan warna-warni. Aira menunjuk lemah, bibirnya tersenyum kecil. Rina menelan ludah. Ia merogoh dompet. Isinya recehan logam. 1.000, 500, 200. Total 2.750 rupiah. Bersambung ke episode 2. Rina mematung, masih menatap isi dompetnya. Uang sebesar itu bahkan tak cukup untuk beli satu jajanan di keranjang abang yang kini semakin menjauh. Ia menatap Aira yang masih berharap. Dengan berat hati, ia tutup dompet perlahan dan meletakkannya kembali. Ia mendekat ke anaknya dan mengusap kepala mungil itu. Besok ya nak, kalau Allah kasih rezeki, bisiknya sambil menahan isak. Tapi Aira sudah tertidur kembali dalam demamnya. Nafasnya masih berat. Rina ingin menangis lebih keras. Tapi ia menahan tak ingin anaknya terbangun lagi. Tiba-tiba, suara keras dari luar memecah kesunyian. Bu Rina, anaknya sakit ya? Listrik kedip-kedip, rumah gelap, kayak rumah hantu. Suara itu tajam dan nyinyir. Ternyata Bu Marni, tetangga depan kontrakan, sedang menyiram tanaman sambil celamitan. Makanya, kalau punya anak itu dipikir dulu. Jangan cuma bisa lahirin, ngurusnya nggak becus. Lanjutnya, sambil melirik ke arah rumah Rina. Rina menarik napas dalam-dalam, menahan emosi. Tapi hatinya seakan diiris. Ia tahu Bu Marni tak pernah suka padanya. Sejak ia dan Iwan menempati kontrakan itu, Bu Marni selalu merasa lebih unggul, hanya karena suaminya PNS dan anak-anaknya sekolah di kota. Rina tak menjawab. Ia hanya menutup jendela perlahan dan memeluk Aira lebih erat. Saat malam tiba, suara rintik hujan mulai jatuh dari langit. Suasana makin dingin dan tubuh Aira mulai menggigil. Rina panik mencoba menyelimuti putrinya, tapi suhu tubuhnya makin tinggi. Iwan, kamu di mana? Gumamnya sambil menyalakan ponsel. Tak ada sinyal. Tiba-tiba Aira menangis keras, menggigil dan menggeliat. Rina sadar ia tak bisa tunggu lebih lama. Ia membungkus tubuh Aira dengan selimut.
lalu menggenggam payung dan berlari menembus hujan. Di luar hujan semakin deras. Bersambung ke episode 3. Malam itu hujan mengguyur deras. Rina berlari menembus gelap, menggendong Aira yang tubuhnya panas membara. Payung kecil di tangannya sobek di ujungnya, membuat air hujan tetap membasahi bahunya. Jalanan becek dan sandal jepit murahan yang ia pakai licin terkena lumpur. Tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin segera sampai ke klinik kelurahan. Harapannya cuma satu. Aira bisa diperiksa meski ia belum bisa bayar penuh malam itu. 10 menit berjalan. Napasnya mulai sesak. Tapi Rina terus memeluk Aira yang mulai merengek lemah di dadanya. Lampu jalan mulai meredup karena token listrik habis di banyak rumah sekitar. Akhirnya, setelah melewati gang kecil dan jalanan sepi, sampailah ia di depan klinik. Rina tergopoh naik ke teras. Ia mengetuk pintu sambil menahan isak. "Pak, Bu, tolong, anak saya panas tinggi." Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi lebih keras. Matanya mencari ke sekeliling. Lalu sebuah catatan tempel di pintu membuat dadanya runtuh. "Klinik tutup sementara. Dokter keluar kota. Mohon maaf." Rina gemetar. Lututnya lemas. Dunia seakan memutar pelan di depan matanya. Ia bersimpu di teras klinik, masih memeluk Aira. Air matanya jatuh membasahi pipi anaknya. "Aira, bangun nak. Kita cari tempat lain ya." "Sabar ya sayang." Langkah kakinya gontai keluar dari halaman klinik. Ia tahu masih ada satu harapan. Bu Wati, bidan kampung di ujung gang. Tapi ia ingat, Bu Wati baru saja ribut dengan Bu Marni. Dan Bu Marni, rumahnya persis di sebelah Bu Wati. Bersambung ke episode 4. Dengan tubuh gemetar dan napas tak beraturan, Rina tiba di depan rumah Bu Wati. Lampu teras masih menyala, tanda orang di dalam belum tidur. Ia mengetuk pelan, lalu agak keras. "Bu Wati, tolong, anak saya panas tinggi." Dari balik jendela, terdengar suara kursi digeser. Pintu akhirnya terbuka sedikit, tapi bukan Bu Wati yang keluar, melainkan Bu Marni. Rina terkejut. "Bu, saya cari Bu Wati. Anak saya butuh bantuan." Bu Marni menyeringai sinis. "Oh, Bu Wati mah lagi istirahat. Nggak bisa diganggu. Lagian kamu pikir bisa minta tolong terus ya? Hidup tuh jangan manja, Bu Rina. Nggak semua bisa dikasih gratis. Bu, tolong. Ini anak saya panas tinggi. Saya nggak bisa ke rumah sakit." "Loh, terus aku harus peduli? Lagian, kasihan juga sih anakmu. Tapi ya, salah siapa nggak bisa ngatur hidup." "Bu Mar." Tiba-tiba suara keras dari dalam memotong. Bu Wati muncul dengan daster dan wajah lelah. "Udah, jangan sok paling benar deh. Minggir." Bu Marni cemberut dan mundur. Rina langsung menjatuhkan diri ke lantai teras, menangis sambil memeluk Aira. Bu Wati mendekat, menyentuh dahi Aira. "Ya Allah, ini panas banget. Ayo masuk. Biar saya lihatkan dulu." Rina nyaris pingsan karena lega. Tapi ketika Aira direbahkan dan suhu tubuhnya dicek, tiba-tiba ia menggigil hebat. Bibirnya membiru. Bu Wati panik. "Kita harus bawa dia ke puskesmas malam ini juga. Gak bisa nunggu pagi." Rina tersentak. "Tapi saya gak punya ongkos." Bersambung ke episode 5. Rina memandangi wajah Bu Wati dengan mata berkaca-kaca. "Ongkosnya? Saya nggak punya, Bu. Bahkan uang kontrakan saya masih kurang 50.000. Bu Wati menghela napas panjang. Ia tahu keluarga Rina memang hidup pas-pasan. Tapi malam itu,
Ia tak bisa membiarkan Aira terus menurun kondisinya. Udah, gak usah pikirin ongkos. Sekarang ambil jaket, kita bawa dia ke puskesmas naik motor saya. Nyawa anakmu lebih penting, tegas Bu Wati. Rina seperti tak percaya. Ia langsung memeluk Bu Wati erat. Air matanya tak bisa dibendung lagi. Terima kasih Bu, terima kasih banyak. Bu Wati segera mengeluarkan motor tua dari garasi. Rina menaiki motor sambil tetap memeluk Era yang lemas. Hujan sudah mulai reda, tapi dinginnya malam menusuk kulit. Sepanjang perjalanan, Rina berdoa tanpa henti. Ya Allah, tolong sembuhkan anakku. Walau aku gak punya apa-apa, tolong jangan ambil dia dariku. Sementara itu, dari jendela rumah Bu Marni, sosok nyinyir itu masih mengintip sambil menggumam. Sok drama, semua juga punya masalah, tinggal minta belas kasihan orang terus. Dasar perempuan malas berusaha. Sesampainya di puskesmas, Eira langsung dibawa masuk ke ruang tindakan. Suasana sunyi, hanya suara alat-alat medis dan napas Rina yang memburu. Dokter jaga melihat kondisi Aira dan langsung memberi arahan pada perawat. Anak ini butuh observasi. Demamnya tinggi sekali. Kalau nggak ditangani cepat, bisa kejang. Rina menutup mulutnya, menahan teriakan panik. Bu Wati menggenggam tangan Rina erat. Tenang ya Rin, kita sama-sama berjuang. Der Sambung ke episode 6. Matahari belum muncul ketika Rina duduk di bangku ruang tunggu. Tubuhnya kedinginan karena pakaian basah belum sempat diganti. Tapi pikirannya tak kemana-mana selain ke ruangan kecil tempat Era dirawat. Pintu terbuka, dokter keluar. Anaknya masih dalam pengawasan, tapi demamnya mulai turun. Untung kalian datang cepat, kata sang dok. Rina langsung bersujud syukur. Namun tak lama kemudian, datang petugas administrasi membawa formulir. Bu, ini form tanggungan biaya. Sementara ini pakai biaya umum ya, karena kartu BPJS anak ibu tidak aktif. Rina tertegun. Ia tahu BPJS-nya sudah lama menunggak. Iwan bilang bulan ini akan diurus. Tapi, apa daya, gaji bahkan tak cukup untuk hidup. Kalau bisa dibayar dulu uang mukanya, ya Bu, minimal 200.000. Rina gemetar mengeluarkan dompet. Isinya tinggal 3.000 rupiah. Bu Wati, yang sedari tadi berdiri di sampingnya, langsung mengambil alih. Sudah, saya yang urus dulu, nanti bisa dicicil. Rina hanya bisa menangis. Sore harinya, saat Rina pulang sebentar untuk mengambil pakaian ganti, ia melewati rumah Bu Marni. Wanita itu menyapu halaman sambil bersuara keras agar semua tetangga dengar. Makanya, kalau punya anak jangan gaya-gayaan. Mentang-mentang dibantu bidan, sekarang jadi beban negara. Dasar perempuan gak tahu malu, hidup numpang belas kasihan. Rina menunduk dan mempercepat langkah. Tapi dalam hatinya, perlahan mulai tumbuh bara kecil. Suatu hari, aku akan bangkit untuk anakku, untuk hidupku. Der Sambung ke episode 7. 3 hari sudah Aira dirawat. Demamnya perlahan turun, tapi tubuhnya masih lemah. Rina tak beranjak dari sisinya, bahkan tidur pun hanya duduk bersandar di kursi plastik. Suaminya, Iwan, datang sore hari. Wajahnya lelah, kantong matanya dalam. Aku udah cari pinjaman Rin, tapi susah. Aku malu. Rina tak menyalahkan. Ia hanya menatap Aira yang sedang tidur, lalu menggenggam tangan suaminya. Gak apa-apa Wan, aku cuma mau Aira sehat. Kita kuat bareng-bareng ya. Tiba-tiba ponsel Rina bergetar. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang tak ia kenal. Bu Rina, saya dengar dari Bu Wati tentang kondisi ibu. Kami dari komunitas donatur kecil ingin bantu biaya pengobatan. Mohon izin, ini bentuk kepedulian sesama.
Rina membaca pesan itu berkali-kali. Tak percaya. Air matanya mengalir pelan. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dipeluk semesta. Keesokan harinya, saat hendak pulang dari puskesmas, Bu Marni melintas di depan mereka. Dengan senyum sinis, ia berkata keras, "Wah, sudah pulang? Enak ya? Kalau hidup cukup mengeluh, langsung ada yang bantu. Gak usah kerja keras, cukup nangis." Iwan mulai maju, tapi Rina menahan tangannya. Ia menatap Bu Marni dan berkata pelan, "Bu Marni, saya nggak pernah minta hidup saya susah. Tapi saya nggak pernah minta dikasihani juga. Saya cuma berusaha bertahan buat anak saya." Bu Marni mendengus, tapi tak berkata lagi. Ia masuk ke rumah sambil membanting pintu. Malam itu, Rina duduk di depan kontrakan, memandangi langit. Ada ketenangan di wajahnya. Tapi jauh di dalam dadanya, luka-luka itu belum benar-benar sembuh. Bersambung ke episode 8. Beberapa minggu berlalu, Aira kini sudah bisa berlari-lari kecil di halaman kontrakan. Rina tersenyum melihatnya, meski dalam hati ia tahu tantangan belum usai. Kontrakan masih nunggah, utang belum lunas. Tapi Rina mulai menjual makanan kecil titipan di warung depan. Ia tak malu lagi berdiri di pinggir jalan, menawarkan keripik dan risoles buatan sendiri. Suatu sore, Aira memeluknya sambil menunjuk ke tukang es keliling. "Jaja, Jaja." Rina menahan napas. Dulu kata itu selalu mengiris hatinya, tapi kini ia tersenyum dan membuka dompet. Hanya ada selembar uang 5 ribuan. Tanpa ragu, ia beli satu. "Ini buat Aira, karena kamu anak hebat. Kamu gak pernah minta, tapi kamu menguatkan ibu." Air mata Rina jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu ia tidak sendirian. Ia punya anak kecil yang menjadi alasan ia terus berdiri. Dari kejauhan, Bu Marni memandangi mereka dari balik jendela. Matanya kosong, wajahnya tanpa ekspresi. Mungkin di hatinya ada yang mulai terusik. Atau mungkin tidak. Toh, orang seperti dia selalu ada dalam setiap hidup orang yang berjuang dalam diam. Rina berdiri, menatap matahari terbenam. "Besok, aku akan bangun lebih kuat." Tama